warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar fisika nih. Meskipun kita masih berinteraksi dan belajar dalam dunia maya, Bapak berharap kalian semua tetap semangat ya, dan tidak lupa untuk bahagia. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar materi tentang elastisitas pada subbab sifat-sifat elastisitas bahan. Adapun kompetensi dasar yang ingin dicapai pada pembelajaran ini adalah yang pertama, menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, yang kedua adalah melakukan percobaan tentang sifat elastisitas suatu bahan berikut dengan presentasi hasil percobaannya dan pemanfaatannya. Dan tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, membagi benda elastis dan benda plastis. Lalu, yang kedua adalah menjelaskan tegangan dan regangan suatu benda. Yang ketiga, menyimpulkan manfaat sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang keempat, mengaitkan perbandingan antara gaya tarik pada bahan elastis dan perubahan panjangnya yang konstan. Nah, untuk mencapai itu semua, pada pembelajaran hari ini, kalian akan dituntut untuk memahami tentang pengertian sifat elastisitas bahan. Sebelum Bapak menjelaskan materi ini, ada baiknya kalian memperhatikan fenomena elastisitas berikut ini. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kalian terlebih dahulu harus memahami apa sih itu elastisitas. Berikut ini Bapak akan jelaskan mengenai pengertian, sifat-sifat, dan konsep dari elastisitas itu sendiri. Selamat belajar! Sebelumnya, apa sih sebenarnya elastisitas itu? Pemanfaatannya apa di kehidupan sehari-hari? Atau contohnya apa sih dari elastisitas itu sendiri? Untuk menjawab pertanyaan itu semua, yuk sama-sama kita pelajari bab ini. Elastisitas adalah kemampuan suatu benda kembali ke bentuk semula setelah gaya luar yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan. Contohnya adalah pada karet gelang. Ketika kita menarik karet gelang, maka yang terjadi pada karet gelang adalah karet gelang akan bertambah panjang. Ketika kita menghilangkan gaya luar atau tidak menarik lagi karet gelang, maka karet gelang akan kembali lagi ke bentuk awalnya seperti semula. Untuk lebih memahami konsep elastisitas, kita lihat simulasi berikut. Ketika sebuah benda elastis diberikan gaya, maka benda tersebut akan mengalami perubahan panjang, seperti pada gambar berikut. Ketika suatu gaya diberikan ke sebuah benda pada luasan tertentu, maka dapat dikatakan kita memberikan stres pada benda tersebut. Ketika benda diberikan sebuah gaya atau ditarik, maka benda tersebut akan mengalami perubahan panjang. Maka perubahan panjang tersebut bisa dikatakan benda mengalami regangan. Dari simulasi berikut, maka dapat disimpulkan bahwa ketika kita memberikan stres pada sebuah benda, maka akan mengakibatkan strain yang berakibat pada pertambahan panjang benda tersebut. Stres bisa dirumuskan sebagai berikut. Sigma sama dengan F per A, di mana sigma adalah stres benda itu, F adalah gaya, A adalah luasan penampang yang diberikan gaya. Strain dapat dirumuskan sebagai berikut. Dengan E adalah strain itu sendiri, delta L adalah perubahan panjang, dan L adalah panjang mula-mula. Dan yang terakhir adalah modulus elastisitas. Modulus elastisitas adalah perbandingan antara stres dan strain pada sebuah benda.
Modulus elastisitas dapat dirumuskan sebagai berikut, di mana F adalah gaya yang diberikan pada benda tersebut, L adalah panjang awal benda tersebut, A adalah luas penampang benda tersebut, dan delta L adalah perubahan panjang benda. Perhatikan contoh soal berikut. Sebuah beban digantung pada kawat baja dengan panjang 4 meter, luas penampang 64 cm persegi, dan modulus yang 2 kali 10 pangkat 11 Newton per meter persegi. Tegangan yang dialami oleh kawat baja adalah 8 kali 10 pangkat 6 Newton. Maka, pertambahan panjang kawat adalah dari soal tersebut dapat kita uraikan bahwa L sama dengan 4 meter, luas penampang atau A 64 cm persegi, atau kita rubah menjadi satuan baku menjadi 64 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Lalu modulus yang atau E adalah 2 kali 10 pangkat 11 Newton per meter persegi, F adalah 8 kali 10 pangkat 6 Newton, dan dari sini ditanya adalah perubahan panjang atau delta L. Maka penyelesaiannya adalah berdasarkan formula elastisitas bahwa E sama dengan F kali L per A dikali delta L, maka dari sini bisa kita rubah formulanya menjadi delta L sama dengan F dikali L dibagi A dikali E. Maka setelah itu dimasukkan yang diketahui sehingga didapatkan delta L itu sama dengan 0,025 meter. Nah, sekarang Bapak punya pertanyaan untuk kalian semua. Bagaimana sih cara menentukan benda itu elastis atau plastis? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, coba ambil 4 benda yang ada di sekitar tempat belajar kalian. Setelah itu, coba kelompokkan mana benda yang bersifat elastis, mana benda yang bersifat plastis. Setelah kalian dapat membedakan mana itu benda elastis dan benda plastis, silakan kalian tulis jawaban kalian di dalam lembar kerja yang telah disediakan oleh Bapak di dalam Google Classroom. Atau silakan klik pada link berikut ini. Sudah selesai waktunya ya anak-anak untuk mengerjakan lembar kerja kalian. Sekarang, Bapak minta perwakilan siswa untuk mempresentasikan hasil pengerjaan lembar kerja kalian. Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa benda elastis adalah benda yang jika diberikan suatu gaya pada benda itu, maka benda itu akan mengalami perubahan bentuk. Akan tetapi, jika gaya itu dihilangkan, maka benda tersebut akan kembali lagi ke bentuk semula. Baiklah anak-anak sekalian, demikianlah pembelajaran kita untuk kesempatan hari ini. Selanjutnya, untuk pemahaman kalian pada hari ini, Bapak akan memberikan tugas berupa tes formatif dan penilaian diri untuk kalian. Bapak mohon untuk diisi dengan jujur ya anak-anak sekalian, agar Bapak dan kalian tahu nih sejauh mana materi ini dipahami oleh kalian semua. Demikian pertemuan kita untuk kali ini. Pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas mengenai konsep dan susunan pada pegas. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa kalian harus tetap selalu jaga protokol kesehatan ya, agar kita semua selalu terjaga kesehatannya. Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.